berbeda. Mereka akan mengikuti lomba pekan ilmiah internasional dengan tema pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang mencemari lingkungan disebut dengan polutan. Kelly, Ijar, dan Cita ditugaskan untuk mencari dan mengamati masalah pencemaran yang terjadi di kota mereka masing-masing. Kemudian, menuliskan laporannya di selembar kertas, mulai dari jenis pencemaran, dampak, penyebab, sampai cara menanggulangi masalah pencemaran tersebut. Yuk kita simak masing-masing laporan mereka. Kelly tinggal di sekitar kawasan industri. Kelly menemukan masalah pencemaran air sungai di sekitar rumahnya. Airnya sudah menghitam dan berbau tidak enak, sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai air minum atau sekedar mencuci. Banyak tumbuhan air dan ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Air yang tercemar juga menjadi sarang penyakit karena mengandung virus dan bakteri berbahaya. Pencemaran air di tempat Kelly disebabkan oleh limbah pabrik tekstil yang tidak diolah dengan baik, yang mengandung sisa zat pewarna dan logam berat. Pencemaran air juga disebabkan oleh sampah rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, atau plastik yang dibuang sembarangan. Pencemaran air di tempat Kelly dapat diatasi dengan cara membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tujuannya adalah untuk mengolah limbah pabrik agar lebih aman. IPAL melalui beberapa tahapan, mulai dari menyaring, mengendapkan, menguraikan, dan mematikan bakteri penyakit. Pencemaran air juga dapat dicegah dengan tidak membuang sampah ke sungai, mendaur ulang sampah, atau mengurangi produksi sampah sehari-hari. Ijar tinggal di daerah sekitar pertambangan. Ijar menemukan masalah pencemaran tanah di sekitar rumahnya. Tanah terlihat kering dan bercampur dengan sampah. Terkadang juga tercium bau yang menyengat. Tanah menjadi tidak subur sehingga sulit untuk ditanami pohon. Jika terpapar oleh gas dan air yang keluar dari tanah yang tercemar, maka kesehatan akan terganggu. Dari hasil pengamatan Ijar, penyebabnya adalah kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik dan kertas. Limbah pertambangan juga mengandung logam berat yang mencemari tanah. Cara menanggulangi pencemaran tanah adalah dengan remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah dari bahan pencemar. Remediasi juga dapat dibantu dengan mikroorganisme, seperti jamur dan bakteri. Mikroorganisme tersebut akan mengurai bahan pencemar menjadi lebih aman. Cita tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Rumahnya dekat dengan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Cita menemukan masalah pencemaran udara di sekitar rumahnya. Faktor penyebab pencemaran udara di tempat Cita adalah asap dari berbagai sumber. Misalnya asap pembakaran sampah, asap rokok, dan asap kendaraan. Asap biasanya mengandung gas karbon dioksida yang dapat memerangkap panas atau menyebabkan efek rumah kaca. Karena itu suhu semakin panas. Polutan-polutan yang terbang di udara juga bisa terhirup saat bernapas. Selanjutnya kita akan menyimak video tentang pelestarian lingkungan. Halo adik-adik, apa kabar? Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan. Yuk kita belajar sama-sama. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan bisa dibedakan menjadi dua komponen penyusun, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Lingkungan abiotik adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari beragam. Contohnya adalah tanah, udara, matahari, bangunan, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan biotik adalah komponen penyusun lingkungan yang terdiri dari makhluk hidup. Contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Komponen biotik dan abiotik memiliki keterkaitan satu sama lain. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makhluk hidup lain. Makhluk hidup juga membutuhkan lingkungan sebagai tempat tinggal.
Manusia membutuhkan tempat tinggal yang bahan bakunya bisa didapatkan dari tumbuhan dan benda-benda dari lingkungan seperti batu, pasir, dan lain-lain. Manusia juga membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Tumbuhan juga membutuhkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Karena saling membutuhkan, kita harus mengelola lingkungan dengan baik. Jika tidak dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan bisa disebabkan oleh aktivitas manusia yang kurang baik. Beberapa aktivitas manusia yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan diantaranya adalah penebangan liar. Penebangan hutan secara liar dapat mengakibatkan hutan menjadi rusak, sehingga hewan-hewan yang tinggal di hutan pun akan kehilangan rumahnya. Selain itu, jika hutan rusak, akan rawan terjadi tanah longsor. Selanjutnya, meningkatnya kawasan industri dan penggunaan kendaraan bermotor yang tidak dibatasi dapat menimbulkan polusi udara, polusi air, polusi tanah, bahkan polusi suara. Aktivitas lain yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan di sungai dapat menyebabkan saluran air sungai menjadi tersumbat, sehingga akan mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah yang dibuang di sungai akan terbawa sampai ke laut, sehingga akan berdampak buruk bagi kehidupan laut. Lalu, sampah yang dibuang sembarangan di jalan dan masyarakat akan menyebabkan lingkungan menjadi tidak enak dipandang dan juga dapat menjadi sarang penyakit. Nah, itu video tentang pelestarian lingkungan. Setelah menonton video dan mengumpulkan informasi tentang pencemaran lingkungan serta cara pencegahan dan pelestarian lingkungan di sekitar. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, pembelajaran hari ini menyenangkan. Apa hal baru yang kalian pelajari tentang lingkungan? Saya belajar bahwa pencemaran lingkungan bisa terjadi pada air, udara, dan tanah, dan itu sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Saya juga baru tahu cara mencegah seperti membuang sampah pada tempatnya dan menanam pohon. Ya. Apa hak dan kewajiban sebagai warga sekolah untuk menjaga lingkungan? Hak saya adalah mendapatkan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Kewajiban saya adalah menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan ikut merawat tanaman di sekolah. Oke. Apa yang bisa kamu lakukan agar lingkungan tetap lestari? Saya akan lebih rajin membersihkan halaman rumah, mengurangi penggunaan plastik, dan mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan sekolah. Oke. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran tema 8 subtema 3, usaha pelestarian lingkungan. Kita memahami hak dan kewajiban warga dalam menjaga lingkungan, mengenal jenis-jenis pencemaran serta cara pencegahannya, dan mengetahui peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Selanjutnya, tugas kalian untuk dikerjakan di rumah yaitu mengamati